Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Semoga nikmat ini berkahi, menjadikan diri kita sebagai hamba yang semakin dekat kepadanya dan tercatat sebagai hamba-hamba yang saleh, yang istiqamah di dalamnya. Allahumma amin. Pembahasan kita tentang kitab Ilmuddin ini menyisakan satu bab terakhir. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan satu kitab dibahas ini tuntas, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita insyaallah ta'ala, dan bisa kita amalkan dan istiqamah dengannya insyaallah. Menyisakan satu bab, yaitu bab la ya'lamul ghaiba illallahu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dari judulnya saja, ini judul yang sungguh luar biasa. Pertama, memberikan makna menafikan. Yang kedua, memberikan makna menetapkan. Persis seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa itu? Yaitu tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib, siapapun itu. Seakan-akan kalau ada orang yang mengatakan saya tahu perkara yang gaib, bab ini menolaknya. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib, berarti dia dusta. Oh, orang itu kasyaf, terbuka tabir rahasia semuanya, sehingga dia bisa melihat perkara yang gaib, sampai dia bisa lihat Lauhil Mahfud. Bohong, dusta. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang dikatakan keturunan Rasul yang bermimpi bahwasannya nanti dia ketika umur 40 tahun mati. Dia akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Dan beneran mati 40 tahun. Umur 40 mati. Itu Ustaz buktinya. Bohong. Loh, kok umurnya 40? Katakanlah umurnya 40 ke berapa? Bisa jadi ketika dia ngomong seperti itu, ya, dia ngomong seperti itu dengan apa yang ditahayulkan kepadanya, dan dia ngomong. Tetapi lebih berapa, tepatnya berapa, dia nggak tahu. Setahun iku Pak 365 hari. Perharinya 24 jam. Sak jamnya 3600 detik. Iso tepat. Saya mau mati pada usia 40 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian detik. Ya. Maka tidak ada yang tahu masalah gaib ini. Tidak ada yang tahu. Ketika dinafikan seperti itu, maka
Ketika tidak ada yang tahu tentang perkara gaib, ditetapkanlah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ketika bab ini tertulis tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, maka selain Allah siapapun dia tidak tahu perkara yang gaib. Kita lihat penjelasannya. Hadhil faidatu tsaniyatu al-mustafadatu min jawabihi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Inilah dia pelajaran yang kedua yang diambil dari jawaban beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Waqad salahu mata sa'ah, di mana Jibril telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan itu hari kiamat? Faqala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Kata Rasulullah, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah sendiri nggak tahu. Pun demikian malaikat Jibril pun tidak tahu. Kalau sekelas mereka, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sampai pada Sidratul Muntaha dan belum pernah ada orang sampai ke situ, sekelas Jibril yang dia adalah boleh dikatakan malaikat di antara jajaran malaikat yang paling mulia, tidak tahu tentang perkara yang gaib, apalagi di bawah mereka. Ya. Di kalangan manusia tidak ada yang lebih unggul daripada Rasulullah SAW. Di kalangan para malaikat tidak ada yang lebih mulia daripada Jibril. Tetapi dua-duanya tidak tahu perkara yang gaib. Wal ghaibu masdarun ghabatis syamsu ghairuha. Dan perkara gaib, kata-kata gaib ini adalah ungkapan seperti kalau dikatakan matahari itu telah terbenam dan hilang, ya, atau hal yang lainnya telah hilang dari peredaran, artinya enggak terlihat, yaitu idzas tatarat anil aini, bila semuanya itu tertutup dan tidak terlihat oleh mata. Maka semua yang tak terlihat oleh mata, ya, bisa dikategorikan dengan perkara yang gaib. Ketika mata enggak bisa menjangkaunya. Tsumma stu'mila fi kulli ma ghaba anka. Kemudian istilah gaib ini dipakai terhadap perkara apa yang kita enggak paham, apa yang kita enggak tahu, enggak bisa kita indra, enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita pandang. Walam taqum alaihi qarinatun tadullu alaihi, dan belum ada sesuatu yang bisa dijadikan dalil terhadapnya. Fa kullu ma ghaba anka wa la tujadu qara'inu tadulluka alaihi fa hadha huwal ghaibu. Maka semua yang kita enggak bisa melihatnya dan tidak ada sesuatu yang kita bisa menjangkaunya, mungkin panca indera, ya, penciuman kita enggak merasakannya, tangan kita enggak bisa merabanya, atau hal-hal yang lain yang bisa mengantarkan kita untuk menjangkaunya, maka itu adalah perkara yang gaib. Wala ahada siwallahi fis samawati wala fil ardi ya'lamu ma ghaba anhu. Maka tidak ada satupun yang bisa mengetahui apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lianna ilmal ghaibi min khasaisir Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu gaib itu adalah termasuk di antara ilmu yang dimiliki secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kasratil ayatul karimatu fi bayani dzalik, dan telah banyak ayat-ayat yang menunjukkan itu semuanya. Yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 65. Allah mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada
yang di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang ada di langit, tentang apa yang ada di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan pula di dalam surat Fatir ayat 38, innallaha alimul ghaibi was-sama' wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati. Oke, kalau kita bicara masalah hati, apa yang disembunyikan dalam dada ini ya, secara mata gaib, tapi karena ada qarain, ada perkara yang ada ilmu-ilmu, ada alat-alat, ada perangkat-perangkat yang bisa menjangkaunya, seperti peralatan medis, seperti kamera tertentu, sinar, maka bukan lagi perkara yang gaib, ya, terkuak oleh kecanggihan medis. Tetapi ingat, kecanggihan medis hanya mampu menjangkau aspek jasmani, aspek biologis. Oh, jantungnya koroner, ono sumbatan, tok wis mari, ya, solusinya ini sudah. Tapi medis nggak mengetahui ini hati yang jelek atau hati yang baik, ini hati yang busuk atau hati yang soleh. Apa yang mencerminkan dari detakan-detakannya dek 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 itu memberikan rangsangan baik atau jelek, medis tidak bisa mendeteksi. Yang bisa mendeteksi adalah Allah. Ini yang harus kita pahami. Ya, manusia jangan sombong. Manusia jangan sombong. Ilmu kecanggihan manusia ketika mampu menembus tubuhnya manusia hanya mampu dari sisi biologis, anatomi tubuh. Ya, katakanlah yang namanya apa namanya? Ini kalau orang hamil itu apa istilahnya? USG. Ya, bukan lagi 3 dimensi, sekarang ada lagi 4 dimensi. Masya Allah, berwarna, gambarnya anak ketok ganteng ta ora? Ya, ketok lanang ta wedok, hanya mampunya menjangkau itu. Sehat, sempurna. Sehatnya karena apa? Gerakannya sempurna, tubuhnya normal, dan kemudian hanya bisa mengidentifikasi ini jantan atau betina. Tetapi nggak bisa mendeteksi ini janin, nanti bagaimana hidupnya, umurnya berapa, takdirnya bagaimana, kebahagiaannya sampai di mana, cobaannya sampai di mana, kematiannya kapan, nggak ada yang tahu. Dideteksi sehat, besok mati meninggal. Ternyata ilmu dokter nggak bisa menjangkau perkara yang gaib. Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, kata para ulama, ilmu itu bagi 3. Ya, ilmu ketika orang itu memasukinya, manusia dalam perjalanan ilmu, maksudnya ilmu ketika manusia dalam perjalanannya menuntut ilmu, manusia itu bagi 3, maaf. Pertama, orang itu ketika belajar, wah, tahu kayak belajar silat, baru 2 jurus 3 jurus sudah petenteng. Ya. Kelompok yang kedua, ketika dia belajar semakin dalam, dia belajar, dia semakin tawadhu. Enggak sok lagi. Tawadhu dia. Rendah, apa namanya? Enggak mau nyobakan diri, enggak. Ya. Semakin didalami, semakin dalam ilmunya, semakin luar biasa pengetahuannya, semakin luas. Ternyata dia masuk dalam posisi manusia yang dia menyadari bahwasanya dia ini belum mengetahui apa-apa. Waktu awal-awalnya, wah, maaf, sampai tahdzir sana tahdzir sini. Ya, ketika perjalanan selanjutnya dia mengetahui,
ternyata ada pendapat lain ya. Ternyata ada pendapat lain. Semakin akhirnya dia apa? Dia berusaha untuk membuka hatinya untuk bisa menerima pendapat itu karena sama-sama berdalil. Dia mengetahui perselisihan pendapat yang ada. Dia rendah hati, dia nggak berani untuk kemudian memvonis dan yang lainnya. Semakin dalam lagi, semakin dia merasakan betapa luasnya ilmu ini, sehingga dia merasakan betapa si dia itu ibarat orang yang masih terlalu minim ilmunya, padahal sudah semakin dalam. Dan kita pun harus seperti itu para jamaah. Jangan masuk kelompok pertama, masuklah kelompok kedua atau kelompok ketiga. Yang ini insya Allah mulia buat kita. Kita berilmu untuk menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah. Kita berilmu untuk menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu untuk menjadikan kita menjadi orang yang hati-hati. Tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan manusia yang lainnya. Wis pokoke nek didik golongan dhewe salah. Ya akhirnya apa? Pengajian sunnah pun dibubarkan. Nah, ini enggak baik kan? Ya. La haula wala quwata illa billah. Naam. Kita lanjut. Wa yaqul, dan Allah pun berfirman pula dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat, basir, betul-betul mengetahui. Kata-kata basir itu mengetahui sak detail-detailnya. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Saking detailnya, tidak hanya perkara zahir yang kita lakukan yang Allah tahu. Hati ini yang mendorong amalan kita, itu Allah tahu. Kita masih ingat peristiwa 3 orang itu, orang yang mati syahid, orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang mendermakan hartanya. 3 amalan besar di dalam Islam yang bila ini berdiri Islam itu. Ya. Tapi apa? Runtuh semuanya itu gara-gara hati yang terkoreksi. Ternyata rusak. Nggak ada yang bisa mendeteksi ini. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada yang bisa mendeteksi. Yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang melaksanakannya, untuk siapa saya ini berbuat? Makanya para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan masalah hati ini. Ketika Allah mengatakan alimum bidzatis sudur, basirum bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Allah mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Ini introspeksi buat kita semuanya agar kita betul-betul introspeksi diri terus dan meminta kepada Allah kekuatan untuk bisa senantiasa menghadirkan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Benar wallahi ikhwan. Ya. Harus hati-hati. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu walillahi ghaibus samawati wal ardi. Milik Allah lah segala apa yang tersembunyi yang ada di langit dan di bumi. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, dan kepadanya lah segala urusan itu kembali. Kepada Allah lah segala urusan itu kembali. Artinya ketika Allah mengatakan semua perkara yang tersembunyi yang ada di langit dan di bumi, dia tidak terlihat oleh apapun, maka itu miliknya Allah. Artinya diketahui oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 77, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Dan sesungguhnya milik Allah lah perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Apapun itu,
Ya, dan sesungguhnya tidaklah perkara hari kiamat itu melainkan seperti sekejap pandangan mata, au huwa aqrab, atau dia lebih dekat dari semuanya. Kira-kira sekejap pandangan mata gini, klek, itu lama apa enggak? Nah, ini bukan main mata loh ini. Ya, jangan dikira main mata ini. Lama apa enggak ini? Nabi Sulaiman ketika meminta kepada bawahannya, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis dari istananya sana ke samping singgasanaku ini? Jin Ifrit, aku bisa memindahkannya sebelum kau bangun daripada dudukmu. Dibantah oleh satu orang dari hamba Allah, manusia. Aku bisa memindahkannya sebelum kau kedipkan matamu. Saat itu sudah ada. Ya, kata para ulama, oh ini orang yang soleh, orang ini. Orang ini orang yang soleh, yang doanya dikabulkan oleh Allah. Saat itu ketika dia ngomong dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini kata mereka, itu ketika Allah mengabulkan doanya orang ini, itu Allah mengirimkan para malaikatnya, dan malaikat memiliki kekuatan yang super, yang bisa mengalahkan kekuatan jin atas izin Allah Ta'ala. Makanya langsung hadir. Makanya di sini pelajaran besar buat kita semua. Orang yang beriman itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang saleh, termasuk diantaranya malaikat. Selama orang itu saleh, selama itu pula Allah memberikan penjagaannya. Dan malaikat Allah tidak bisa dikalahkan oleh jin manapun, oleh setan manapun. Karena Allah melebihkan mereka daripada kelompok jin atau syaitan. Makanya jangan kemudian kita berputus asa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kekuatan. Dengan kekuatan Allah sendiri, atau kekuatan yang Allah berikan pada hamba-hambanya, yang Allah perintahkan untuk menolong kita hamba-hambanya, selama kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Ya. Tayyib. Wa yaqul, dan Allah pun berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan milik Allah lah kunci-kunci perbendaharaan perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia semata. Ini surah Al-An'am ayat 59. Lihat ayat ini. Milik Allah kunci-kunci perbendaharaan ilmu gaib. Ya. Milik Allah kunci-kunci perbendaharaan ilmu gaib. Berarti apa yang dikatakan oleh Allah gaib tidak bisa ditembus oleh manusia. Ustaz, dia bisa melihat jin. Kata Imam Syafi'i, orang yang mengatakan demikian itu sudah keluar dari Islam. Dusta dia. Ya, disangsikan persyahadatannya. Atau katakanlah dia adalah orang yang telah berdusta. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka gaib. Kalaupun ada orang yang mengatakan bisa melihatnya, dia menunjukkan diri pada orang itu, bukan menunjukkan diri pada diri kita. Karena mereka bisa berwujud. Hukum asal kegaiban tidak bisa berubah, kecuali kalau orang itu kalau makhluk itu berpindah alamnya dari alam yang gaib kepada alam yang nyata, yang bisa dilihat oleh orang yang diinginkannya, atau bisa dilihat oleh orang yang lainnya. Seperti malaikat Jibril bisa dilihat oleh para sahabat, tapi keluar dari bentuk kegaibannya, mewujudkan diri sebagai manusia. Secara asalnya tidak bisa. Ya, kecuali dia menambahkan dirinya. Ini harus kita pahami masalah itu. Dan
Semua itu tentang ilmunya, tentang apa yang ada di dalamnya, milik Allah dan Allah SWT yang mengetahuinya. Takdirnya jin Allah yang tahu, takdirnya malaikat Allah yang tahu, unsur yang membangun jin Allah yang maha tahu, unsur membangun malaikat Allah yang maha tahu. Alam semesta ini apa saja unsurnya Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Tidak ada yang mengetahui yang melebihi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah mengetahui perkara ini sampai sedetail-detailnya, pantang bagi setiap kaum muslimin lari dari Allah kepada selain Allah. Pantang para jemaah. Kono duit nuklir, ayo dia nggak apa-apa. Pantang bagi Anda untuk takut. Semua itu kan tidak keluar dari kodratnya Allah. Antum pahami kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngomong kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi syai'in illa bima kataballahu lak. Nah, ingat, andai kata umat itu semuanya sepakat, satu dunia sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Berarti nggak nambah. Yus kayak ngono ya, kok ngono. Sak mono. Ya. Sebaliknya, walau tabau ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa bima katabahu Allah alaik. Kalau seandainya mereka bersepakat, satu dunia sepakat untuk menimpakan madarat kepadamu, Anda dengan ilmu apapun, dengan senjata apapun untuk menimpakan madarat kepada dirimu, mereka nggak akan mungkin bisa memberikan madarat kepada dirimu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Antum lihatlah bagaimana kisah Nabi Ibrahim, satu negeri sepakat bakar, dibakar. Api membumbung tinggi, dilempar dengan ketapel, ya, sampai jatuh ke tengah-tengahnya. Allah katakan tidak mati dia. Semuanya sepakat. Allah mengatakan tidak. Api pun membumbung tinggi, tapi api hanya membakar kayu bakar, tidak membakar Ibrahim. Panasnya tidak panas untuk Ibrahim, bahkan sejuk. Sifatnya bisa berubah. Padahal sifatnya panas, menghanguskan, berubah atas kehendak Allah. Ini dikatakan tadi, wa ilallahi apa? Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Dan kepada Allah sajalah semua urusan itu kembali. Ini tauhid, Pak. Iman pada perkara yang gaib itu adalah bagian dari iman kepada tauhid. Kalau kita bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka kita pasti akan beriman kepada perkara yang gaib. Yang mana keimanan kita kepada yang gaib itu bukanlah menjadikan kita lari dari perkara yang gaib, tapi lari kepada Allah di dalam menghadapi perkara yang gaib. Ini harus kita catat ini. Ya, ini harus kita catat ini. Nah, ولما خاض الناس في عدد أهل الكهف كم كانوا وكم لبثوا أنكر الله تعالى عليهم خوضهم فيما ليس لهم به علم فقال سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Lihat kalimat ini. Dan tatkala manusia itu berselisih tentang jumlah ahli kahfi. Tahu surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi itu surat yang menceritakan tentang pemuda-pemuda yang mereka hijrah membawa imannya. Hijrah membawa imannya. Satu sama yang lainnya saling gak kenal.
tetapi memiliki keimanan yang sama, mengingkari apa yang dilakukan oleh kaum-kaumnya. Mereka lari dan ternyata bertemu di tempat. Jumlah mereka ada yang berselisih. Mereka lari, kemudian mereka bertemu satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka menyembunyikan dirinya di goa. Mereka tidur di situ selama berapa? 300 tahun lebih 9. 300 tahun lebih 9 biro apa ya Ustaz? Bulan, hari, minggu, wallahu ta'ala apa ini ya. Bayangkan 300 tahun, berapa generasi itu? 300 tahun itu berapa generasi? Coba bayangkan. Bisa jadi berubah ilmunya. Loh, sekarang aja perjalanan kita sekarang ini aja sejarah sudah dibolak-balik. Belum 100 tahun Indonesia merdeka ini, sejarah sudah dibolak-balik. Ini 300 tahun. Mereka ditidurkan oleh Allah. Loh kok bisa Ustaz? Ya tarik tulang belulang. Ilmunya itu kembali pada Allah. Allah tetapkan mereka nggak busuk, nggak ini, ya sudah. Ya, saya bacakan dulu. Ya, surah Al-Kahfi. Lihat sebenarnya. Kam kanu, berapa jumlah mereka? Wa kam labisu, berapa lama mereka tinggal? Angkarallahu ta'ala alaihim khawdahum fima laysa lahum bi ilmun. Allah mengingkari perselisihan mereka tanpa ilmu itu. Allah mengatakan, mereka mengatakan 3, yang keempat adalah anjing mereka. Atau di antara mereka ada yang mengatakan 5 jumlah mereka, yang keenam adalah anjing mereka. Itu semua dikatakan karena mereka rajman bil ghaib, berani-berani untuk menyangka perkara yang gaib yang mereka enggak tahu. Wa yaqulu sabatun wa saminum kalbuhum, mereka ada yang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Muhammad, yang tahu jumlah pastinya tentang mereka adalah Allah. Ya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, dan hanya sedikit manusia-manusia yang mengetahui perkara itu yang memang diberi oleh Allah ilmu tentang mereka. Ini azan? Belum? Azan. Kalau azan dulu. Belum Pak ya? Baik, kita lihat, lanjut. Wa qala ta'ala wa labisu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 9. Allah mengatakan tentang lama mereka. Kata Allah, mereka tinggal dalam gua tersebut selama 300 tahun tambah 9. Selama 300 tahun tambah 9. Qul a'lamu bima labisu lahu ghaibas samawati wal ard. Katakanlah, Allah lah yang mengetahui tentang berapa lama mereka itu tinggal, karena Allah mengetahui perkara yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa qad bayyana subhanahu anna al-ghaiba lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala waliyyun salihun minal insi wala minal jinni. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib, tidak ada yang bisa mengintipnya atau menengoknya atau berusaha untuk menjangkaunya. Tidak ada yang bisa. Entah itu malaikat yang paling dekat dengan Allah seperti Jibril, entah itu nabi yang diutus, katakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu wala waliyun musalihun, entah itu orang soleh, wali yang dikeramatkan atau yang dikultuskan, minal insi wala minal jinni, entah dari golongan manusia manapun atau dari golongan jin manapun, tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjut. Satu bukti kalau malaikat itu nggak tahu perkara yang gaib. Kalau malaikat itu nggak tahu perkara yang gaib, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala ta'ala 'anil malaikah. Kata Allah berfirman tentang malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam nama-nama yang ada di surga itu. Semua. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah paparkan benda-benda itu pada malaikat.
Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kata Allah kepada malaikat, ayo sebutkan nama-nama itu semuanya kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Malaikat loh ini. Malaikat. Kalau malaikat tahu perkara yang gaib, ya gampang. Ya. Apa kata malaikat? Qalu subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Menunjukkan ketundukan mereka kepada Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah zat yang Maha mengetahui lagi yang Maha bijaksana. Malaikat para jamaah. Ini pun pelajaran buat kita semua. Kalau malaikat saja berani mengatakan saya tidak tahu, kok manusia izin atau ngomong saya enggak tahu? Ya, siapa kita? Siapa kita? Dan ini malaikat tidak bisa menembus apa yang disembunyikan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh Allah. Coba bayangkan. Malaikat tidak tahu. Ini menunjukkan ilmu yang gaib itu hanya milik Allah. Ada satu kisah ya yang terjadi antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah seorang ulama ahli hadis. Di masa ini beliau sudah meninggal rahimahullah, dan bukunya banyak dikaji-kaji oleh para akademisi dan orang-orang ahli ilmu. Hanya orang-orang yang hasad yang membenci beliau, yang enggak tahu tentang keilmuannya, orang yang enggak tahu diri. Ngapunten nih saya ngomong seperti itu. Belum pernah di zaman ini seorang yang namanya dinisbatkan kepada kaum salaf kecuali Syekhul Islam Syekh Albani. Misalkan ya, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Imam Albani. Bayangkan. Ulama yang belum pernah digitukan oleh ulama-ulama yang lainnya. Berarti pengakuan dunia kepada keilmuan beliau. Suatu hari beliau ditatangi oleh orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Syekh Albani ini berani, debat berani Pak. Debat berani beliau, Masya Allah. Sejak mudanya dia. Sejak mudanya. Ya. Dan beliau kokoh sampai matinya berdiri di atas tuntunan sunnah. Rahimahullah ta'ala. Datang seorang yang dia mengaku mengetahui perkara gaib. Saya ingin debat dengan Anda. Dengar ada orang ujuk-ujuk datang seperti itu. Kata Syekh Albani, baik, tapi dengan syarat. Kata Syekh Albani, baik, tapi dengan syarat. Ya, apa kata orang ini? Oke, apa syaratnya? Kata Syekh Albani, loh katanya ngerti ilmu yang gaib, kok gak ngerti syarat saya? Berarti Anda gak ngerti ilmu gaib. Ya sudah, gak usah debat, selesai. Ya. Loh orang kalau mengetahui ilmu gaib gak perlu tanya apa syaratnya, tinggal iya, kan gitu. Karena perkara syarat itu masih disimpan oleh Imam Albani. Dia tanya apa syaratnya, berarti Anda gak ngerti ilmu gaib, gak bisa nembus. Jangankan yang lain, ini aja yang saya sembunyikan Anda gak sembus, berarti Anda gak punya ilmu gaib. Selesai. Kelepak-kelepak mati. Ya. Hai ini. Subhanallah. Kita ikuti lagi. Waqad amara Allahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaqula liqaumihi, untuk berkata pada kaumnya, itu pada kita semuanya juga. Annahu laysa lahu min ilmil ghaibi syai'un, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak punya ilmu gaib. Bayangkan, Rasulullah tidak punya ilmu gaib. Kalau ada orang ngaku muslim, berarti dia derajatnya di bawah Rasulullah. Siapapun orangnya ngaku ilmu gaib, bohong, bodoh, dusta. Wis, apa lagi? Ada lagi enggak?
Ya. Bohong. Ya. Wa annahu la ya'lamu illa ma 'allamahu Allah. Dan Allah menyuruh Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak mengetahui apa-apa kecuali yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Berapa banyak pertanyaan atau peristiwa-peristiwa yang menghadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nggak langsung menjawab karena nggak tahu jawabannya, nunggu wahyu. Ya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "la aqulu lakum indi khazainullahi." Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah. Artinya apa yang disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, apa yang menjadi ilmu gaib yang hanya Allah mengetahuinya, Rasulullah enggak tahu. Padahal sudah sampai pada Sidratul Muntaha. Ya, wala a'lamul ghaiba, aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqul lakum, dan aku tidak mengatakan kepada kalian inni malak, aku adalah seorang malaikat. Aku seorang malaikat, enggak. Aku ini manusia seperti kalian. In attabi'a illa ma yuha ilayya, aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya. Ini surah Al-An'am ayat 50. Dalam ayat yang lain lagi, dalam surat Al-A'raf ayat 188, Allah mengatakan pula, "Qul," katakanlah Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Aku tidak memiliki untuk diriku sesuatu yang mendatangkan manfaat atau yang bersifat madarat. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu alamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lakstartu minal khairi, pasti aku akan memperbanyak perkara yang baik, aku akan memperbanyak amal saleh. Wa ma massaniya su, dan tidak akan menyentuh diriku keburukan, tidak akan menyentuh diriku musibah. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW ya mendapatkan musibah, kena sihir, kena tombak, kena panah, ya, sakit. Itu Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, ya nggak akan mungkin kena ini semuanya. Oh, ono penyakit, kadang kono aku. Iya. Oh, mereka ini ono panah meleset gini, kadang gini aku. Enggak. Karena nggak tahu akhirnya kena ini semuanya. Kalau sekelas Rasulullah SAW seperti itu, maka tentunya manusia bakal seperti itu. Ya. Artinya tidak ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 108 sampai 111, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama yuha ilayya." Katakanlah sungguhnya aku ini hanya mendapatkan wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fal antum muslimun, apa kalian mau benar-benar berserah diri kepadanya? Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa'in wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Dan bila kalian berpaling, faqul adzantukum ala su', apa aku akan mengizinkan kalian mendapatkan musibah? Wa in adri aqaribun am ba'id, yang mungkin aku tahu itu dekat ataupun jauh, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa innahu ya'lamul jahra minal qawli, sesungguhnya Allah mengetahui perkara yang jahar, yaitu ucapan yang jelas. Wa ya'lamu ma taktumun, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum, dan bisa jadi itu adalah fitnah untuk kalian, lakum wa mata'un ilahin, dan bisa jadi menjadi sebuah perhiasan atau kenikmatan untuk kalian sampai pada batas waktu yang ditentukan. Ini semua berita dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah enggak tahu. Perkara yang gaib itu enggak tahu. Jangan kita mengungguli. Jangan kita kemudian nyeleneh. Jangan.
Fa'uliya min hadhil ayat anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaibah. Diketahui dari semuanya ini bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Walidha, oleh karena itu, fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma takallama ahlul ifki fi Siddiqah bintu Siddiq Aisyah. Oleh karena itu, dalam peristiwa yang menimpa Aisyah, ada peristiwa yang menimpa Aisyah, dan peristiwa ini yang kemudian digembar-gemborkan oleh orang Syiah, Aisyah berzina. Padahal itu cerita dusta yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik. Ya. Dan banyak kaum muslimin termakan dari fitnah ini. Antum tahu, di antara 7 dosa yang membinasakan, di antara 7 dosa yang membinasakan yang harus dijauhi, salah satunya menuduh wanita yang beriman berbuat zina. Gak gampang-gampang Pak, nuduh orang selingkuh itu gak gampang-gampang. Nuduh itu harus ada 4 saksi. Ya, gak gampang Pak. Dan orang yang menuduh seperti itu dan tuduhannya gak benar, apa balasannya? 80 kali cambuk. 80 kali cambuk 80 kali. Dan orang Syiah ngotot, padahal mereka adalah pelaku zina dengan nama mut'ah. Anak-anak mereka anak-anak zina. Ya gitu aja mau ada yang beli dodolannya. Dan antum tahu, orang kalau sudah punya akidah salah, nggak paham kalau dia salah. Menuduh bunda kita Aisyah sebagai wanita yang berbuat seperti itu, ya akhirnya apa? Mereka mencambuk diri mereka dengan cambukan yang lebih sadis daripada 80 cambukan. Apa itu? Tatrib pada hari 10 Syura, mukul-mukul diri mereka dengan pedang, dengan cambuk yang ada potongan-potongan senjata tajam, dipukul-pukulkan sampai ada yang mati, kapok. Ya, terus itu balasan Allah kepada kalian yang kalian gak mau berhenti menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhannya keji. Dijadikan oleh Allah mereka salah memahami akidah yang benar, berbuat seperti itu sepanjang tahun, bentahun. Ya. Dengan nama meratapi Husain, padahal sang mata ini Husain deh. Coba bayangkan. Hati-hati para jemaah. Kita lihat ceritanya ini. Kita ambil sisi yang lain yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti perkara yang gaib. Yang mana peristiwa ini dikenal dengan haditsul ifki. Ya. Ketika ada isu seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah. Faqala, kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu qad balagani anki kadza wa kadza. Sungguh telah sampai kepada diriku berita tentang dirimu begini dan begitu. Ini Rasulullah ngomong pada istrinya. Bayangkan perasaan seorang suami ketika muncul isu tentang istrinya begini. Bayangkan. Rasulullah SAW nggak tahu kalau Aisyah itu belum naik kendaraannya. Rasulullah berangkat dengan pasukannya kembali. Ternyata Aisyah masih tertinggal. Dikira sudah di tenda di atas onta. Tertinggal Aisyah ini. Ada seorang sahabat yang juga tertinggal. Melihat Aisyah itu, bunda. Sahabat ini mempersilahkan Aisyah untuk naik kendaraannya. Dan sahabat ini nggak melihat ke belakang. Nyusul. Muncul orang munafik, loh, wong loro. Kak kurang ajar ta? Hah? Memang orang munafik itu lambene kudu dinyos sehingga enggak membuat fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lihat
Aisyah ini. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu. Fa in kunti bari'atun fasayubriukallah. Kalau engkau memang orang yang tidak berbuat demikian, semoga Allah melepaskan engkau dari tuduhan-tuduhan ini. Wa in kunti almamti bidzambin, tapi kalau engkau memang berbuat seperti itu, fastaghfirillah, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubi ilaihi, bertobatlah kepada Allah. Fa innal abda idza tarafa bi dzambihi tsumma taba ila Allah taba alaihi, karena sesungguhnya hamba bila mereka mengakui dosanya kemudian tobat kepada Allah, Allah akan ampuni tobatnya. Ini Rasulullah ngomong seperti itu kepada istrinya. Bukti Rasulullah enggak mengetahui perkara yang gaib. Walam ya'lam sallallahu alaihi wasallam bara'ata zawjihi hatta nazala al-wahyu bi bara'atiha min fawqi sab'i samawat. Dan Rasulullah enggak mengetahui tentang ini jauhnya beliau Bunda Aisyah dari tuduhan-tuduhan itu, kecuali setelah datang wahyu dari langit. Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Bunda Aisyah ini, istri Rasulullah SAW, adalah wanita yang saleh, yang wanita yang suci, yang jauh dari tuduhan-tuduhan itu. Ya. Walamma qadhafa rajulun imra'atan wa ja'a biha bita'alunan 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ya'lamu anna hadu kadhibun fahal minkum taibun. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada dua orang suami istri saling melaknat. Kisah yang lain ini. Rasulullah mendapati seorang suami istri, sepasang suami istri saling melaknat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya'lamu anna ahadakuma kadzibun. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui bahwasanya salah seorang di antara kalian berdua ini dusta. Fahal minkum taibun, apakah di antara kalian ada orang yang taubat apa enggak? Kalian cerita begini, yang ini cerita begitu. Ya, katanya ini begini, kata ini begini. Wes, pokoknya yang aku tahu salah seorang di antara kalian dusta. Tapi siapa saya enggak tahu. Yang jelas, ayo, masa enggak ada taubat di antara kalian? Ini bukti pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, ini. Saya tambahkan satu peristiwa sebelum kita tutup majelis ini. Ada satu ungkapan di dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Anda bisa baca mulai ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan sebenarnya ini surat bisa Anda pelajari dan lihat maknanya. Surah Al-Jin. Surat ini diabadikan oleh Allah, bercerita tentang alam jin, makhluk yang bernama jin. Ada pula kisah tentang jin ini dalam surah Al-Ahqaf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, tidak ada seorang pun yang mau beriman. Malah dilempari batu. Terjadi segolongan jin ada yang beriman dan menjadi dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalangan jin. Lah, dalam surah Al-Jin ini kita akan bisa menjawab apa yang sekarang disangka oleh orang-orang. Nang dukun kui, nang tukang ramal kui, isok ngeramal. Ya. Isok ngeramal. Loh, jare Mbah dukun desa iki mau. Katanya dukun desa ini, bencana ini memang terjadi, nanti akan berhenti pada pada hari sekian. Tapi kalau mau berhenti harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan banyak peristiwa itu tepat. Banyak peristiwa itu tepat. Benar Ustaz kejadian nih.
seperti yang didawuhkan, seperti yang diomongkan. Gimana itu? Jawabannya ada dalam surat Al-Jin. Ya. Bismillah. Kita lihat dalam surah Al-Jin ini. Katanya jin, ini jin yang sudah masuk Islam. Ini jin yang sudah masuk Islam dan menceritakan amal-amalnya sebelumnya, termasuk ketika dia menjadi ini apa namanya, sebenarnya menjadi jongos sih, menjadi jongos sih menungso. Ya. Apa kata jin? Lihat. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kata jin ini, ya kata Allah, ya, wa anna lamasna as-samaa, dan sesungguhnya kami para jin ini telah mencoba mengetahui rahasia-rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Kenapa jin ini ngomong seperti ini? Dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin-jin ini adalah jin-jin yang kufur. Ya. Mereka kebiasaannya menempati tempat-tempat di beberapa langit, kolong-kolong langit, sembunyi. Ini perkara gaib, Pak. Gaib buat kita, bukan gaib buat mereka. Paham ya? Jadi gaib itu bertingkat. Bagi kita gaib, bagi mereka nggak gaib. Tapi mereka juga bisa melihat perkara juga. Berarti mereka ada juga yang menjadi gaib buat mereka. Untuk apa yang nggak mereka ketahui. Lah, ketika mereka duduk itu, apa sih tujuannya nongkrong ngono? Ya. Tujuannya mencuri berita langit. Loh, ada apa berita langit ini? Langit itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah sudah memutuskan perkaranya, maka bertasbihlah langit yang ada bahwa malaikat mengusung arsy. Disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat penduduk langit. Dari berita-berita itu sampai kepada jin yang sembunyi tadi. Lalu jin ini menyampaikan beritanya kepada yang di bawahnya, akan ada begini. Kemudian jin yang selanjutnya ngomong pada bawahnya, akan ada berita begini. Mereka ini ada yang selamat, beritanya disampaikan kepada tukang dukun atau tukang ramal di bumi. Ada yang gak selamat karena dikejar oleh panah. Dan panah yang semakin banyak ketika masa pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka nggak paham, ini apa panah ngejar. Ya, disawat sama ini bintang. Loh Ustaz, kok sampai ada yang lolos? Memang sengaja Allah loloskan. Bukan Allah itu nggak titis, sengaja diloloskan oleh Allah sebagai bentuk ujian. Ketika itu berita sampai ke dukun, berita itu sudah dikamuflase dengan 1000 kedustaan, yang benar cuma 1. Maka dukun pun akan memberitakan seperti itu, yang disampaikan kepada dukun tadi. Berita itu benar, 1000 dusta. Lah, benarnya itu akhirnya dilihat oleh manusia. Loh kan benar, iya. Tapi begininya itu dusta. Sampai diantara berita dustanya itu menyuruh mereka melakukan perbuatan syirik, berkurban, ini harus. Enggak, tambah jadi. Satu berita kebenaran, ya, ditutupi atau ditambahi dengan berita 1000 dusta, kata Rasulullah SAW. Ini perbuatan jin. Maka arti sebenarnya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Termasuk jin ini nggak tahu. Dia taunya dari apa? Ngopeng.
nguping, nyolong berita. Lihat kemudian, wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Sungguh dulu kami duduk ya di beberapa tempat di langit itu untuk mencuri atau mendengarkan berita-berita yang ada dalamnya. Tetapi siapa sekarang mencoba mencuri berita seperti itu, pasti dia akan menjumpai panah-panah api yang mengintainya untuk membakarnya. Ya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am aradihim rabbuhum rasyada, dan seterusnya. Ini menunjukkan pengakuan jin yang mereka sebenarnya adalah pencuri berita langit. Sekali lagi, dan itu tidak menunjukkan mereka paham perkara gaib, dan itu pun tidak menunjukkan dukun, tukang ramal atau semisalnya sak konco-konconya tidak pula paham tentang perkara yang gaib. Tidak ada. Ya. Mereka dapat dari perewangannya maling, tukang bujuk, maling berita langit, tukang bujuk. Kesimpulan kita di sini dalam pelajaran kali ini, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Iya. Mau bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Hadisnya berbunyi, ana inda dhanni abdi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Kalau dia berprasangka baik, aku baik. Kalau dia berprasangka buruk, ya jadilah seperti itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang dimaksud dengan hadis ini, bahwasanya prasangka itu membawa tabiat manusia itu sendiri kepada Allah. Ya. Kalau manusia itu berprasangka baik kepada Allah, maka yang akan datang dari Allah kebaikan. Kenapa? Dengan prasangka hamba ini baik kepada Allah, dia akan berada istiqomah di jalannya Allah, dan Allah memberikan itu pahalanya, keberkahannya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, atau orang berprasangka buruk akibatnya. Tidak ada harapan dia kepada Allah, tidak ada keyakinan dia kepada Allah, curiga kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Akhirnya karena dia bersangka, dia meninggalkan Allah, dia lari kepada Allah, dia mencari selain Allah Subhanahu wa taala, malah bukan baik, malah buruk yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Akhirnya apa? Seharusnya teruslah kita berprasangka baik kepada Allah, baik kita dalam beramal saleh, ya, maupun kita dalam keadaan mungkin terjerumus, kita berdoa, ya Allah cepat tobat. Prasangka yang baik, Allah akan mengampuni dan kita sesali. Ya, seperti itu. Terlebih ketika kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan yang mungkin tidak ada harapan lagi di dunia ini. Berprasangkalah baik kepada Allah, yang itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Sehingga kayak misalkan orang-orang yang sakit, sudah gak ada harapan hidup, berprasangka yang baik kepada Allah. Dengan itu Allah akan menolongnya. Dengan itu dia akan mendapati Allah. Dengan itu pertolongan Allah datang kepadanya. Dia akan mati sebagai seorang yang husnul khatimah. Tapi kalau dia orang yang buruk, apa yang didapatkannya? Gak ada. Malah keburukan. Di sini justru meneguhkan kita. Tidak seyogyanya seorang mukmin itu berprasangka buruk kepada Allah. Seharusnya dia baik. Ya. Dan telah dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Karena sungguhnya urusan mereka semuanya baik. In asabahu sarra fasyakara fa huwa khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, kelapangan, lalu dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, dia sabar. Ini insyaallah ada waktunya. Mungkin ujian dari Allah untuk saya sabar. Maka apa? Fadzalika khairun lahu, itu baik untuk dia. Gitu loh. Maka jangan pernah kita berprasangka kepada Allah. Dan telah kita jelaskan sebenarnya di beberapa kajian yang lalu, sampai kita sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kegalauan, kegundahan seorang hamba itu sebenarnya kebaikan. Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah SAW, ma min ghammin wala hammin yusibul mu'mina illa kaffarallahu biha dzunubah. Tidaklah ada kegundahan, kegalauan yang menimpa seorang mukmin melainkan itu jadikan oleh Allah sebagai sarana yang mengampuni dosanya. Sedih dia, ya, teruslah berharap kepada Allah ya akhi. Karena itu harus penghapus dosa. Terus engkau berusaha istiqamah. Sampai-sampai musibah kata Allah, hatta syauka yushakuha. Musibah yang merupakan duri menusuk kakinya itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi pelebur dosa. Kan bagus ini sebenarnya. Apalagi musibah yang lebih besar dari itu semuanya. Maka intinya dalam hadis tersebut, pelajaran bisa kita ambil, berbaik sangkalah kepada Allah dan jangan pernah berputus asa. Ya, sampai terakhir ini. Andai kata benar-benar tidak ada harapan, anggap seperti itu. Tidak ada harapan. Berbaik sangkalah kepada Allah dengan doa, Allahumma ahyini ma 'alimta anna al-hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku andai kata engkau mengetahui bahwasanya kehidupan itu adalah baik buatku ya Allah, dan wafatkan aku kalau seandainya kematian itu adalah kebaikan untukku ya Allah. Berbaik sangka. Ini doanya Rasulullah. Yang harus kita berdoa seperti itu. Jangan kemudian bang ini mati mari, enggak boleh. Ya, enggak bisa. Tunjukkan iman kita kepada Allah. Ingat, jangan berputus asa. Yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ujung kehidupanku. Belum, Allah yang mengetahui kok. Anda sekarang betul-betul dalam jurang yang paling bawah, belum tentu itu kebinasan. Bisa jadi besok justru jurang paling bawah itu awal Anda menapak kesuksesan. Ya, kesuksesan. Benar. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman di sini, kemarin saya kunjungin. Akan Anda membuka tempat praktis berangkat dari mana? Loh, ini justru awal saya ditolong oleh Allah. Bertahun-tahun kehidupan saya itu jatuh sampai nggak ada harapan hidup sudah wis. Tinggal kulit, tulang dan kulit. Dokter ini, dokter itu, dokter sudah tak saya cobai sudah wis. Tinggal wis nggak tahu tak. Ternyata saya ditemukan oleh Allah dengan orang yang ahli pijat saraf. Saya dibawa ke sana, istri saya dituntun tempat titik ini. Saya kan juga merasakan itu. Ada kebaikannya, saya hafalkan di titiknya ini. Akhirnya menjadi kesembuhan. Saya coba ngobati orang dengan itu. Loh, ternyata semakin lama saya semakin paham titik-titik itu. Dan kemudian saya praktek. Ya sudah, sekarang dia bermanfaat untuk yang lainnya. Dahulunya sengsara. Maka jangan pernah kita berburuk sangka dengan Allah Ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas, ini kalau pertanyaan ini muncul lagi dalilnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesusahan ada kebaikan, ada kemudahan. Dan sungguh dalam kesusahan itu pasti ada kebaikan. Para ulama mengatakan satu kesusahan yang Allah sebutkan, dua kebaikan, kemudahan yang Allah berikan jalan keluarnya. Maka jangan pernah kita berburuk sangka. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.